Apa yang dikatakan penguasa kota dari kota utama tidak buruk, dan itu juga sesuai dengan harapan Feng Tianxing. Namun, ini jelas bukan yang ingin dicapai Feng Tianxing. Mengambil inisiatif untuk menyerang adalah tindakan balasan Feng Tianxing setelah mengamati bahwa Tuan Luo tidak memanggil anak buahnya tepat waktu. Jika Tuan Kota Luo bergerak untuk memobilisasi pasukan, Feng Tianxing tidak akan melakukan gerakan yang buruk. Lagi pula, setelah melukai bawahan Laksamana Yan, kekuatan Void akan naik ke level baru. Pada saat itu, dia akan dapat menimbulkan beberapa luka parah pada penguasa kota utama. Setelah itu, begitu dia meninggalkan Tuan Kota Luo, trauma yang tak terhindarkan akan terjadi itu akan menjadi kunci kekalahannya di pertempuran selanjutnya. Melakukannya dapat melemahkan kekuatan iblis, dan juga dapat memberikan kesempatan bagi diri mereka sendiri untuk mengambil alih kekuasaan. Tapi Tuan Kota Luo bahkan tidak punya ide untuk membiarkan bawahannya datang tepat waktu. Melakukannya hanyalah menambahkan chip ke dalam kekosongan. Ketika Tuan Kota Luo melihat ada yang tidak beres, dia mundur dan meletakkan panci di kepalanya, maka masalahnya akan menjadi serius. Pada saat itu, Feng Tianxing harus mencabik-cabik wajahnya, dan kemudian dia hanya dapat secara paksa meminta iblis di kota utama, yang jauh lebih buruk daripada berasimilasi secara bertahap seperti sekarang. Di antara pertukaran, Feng Tianxing membiarkan Void kalah. Di antara pilihannya, satu-satunya pecundang adalah Void. Penguasa kota utama tidak akan mendapatkan keuntungan, tetapi dia tidak akan dikalahkan. Laksamana yang telah memperoleh manfaat nyata, dan apa yang diperoleh Feng Tianxing adalah manfaat masa depan. Berdasarkan fakta bahwa penguasa kota utama tidak mendapatkan keuntungan kali ini, sembunyikan keuntungan dari. Penguasa kota utama menolak untuk pergi ketika dia melihat Feng Tianxing, berpikir bahwa meskipun manfaat yang dia berikan memiliki puluhan ribu setan, pada dasarnya, itu adalah setetes air untuk kota utama. Itu bisa mengalahkan jutaan tentara iblis, dan ada jutaan iblis di kota utama. Memang agak tidak masuk akal bagi saya untuk memberikan puluhan ribu setan. Lalu, memberimu 100.000? Feng Tianxing menggelengkan kepalanya. Saya ingin hak untuk merekrut tentara. Saya baru saja memikirkannya. Di tangan Tuan Kota Luo, setiap tentara iblis sangat penting dan tidak dapat disia-siakan, jadi saya ingin mengolahnya sendiri. Tuan Kota Luo sangat gembira. Meskipun setan-setan yang menganggur di kota memiliki beberapa bakat, mereka pasti tidak banyak. Mereka semua adalah limbah yang tersisa setelah disaring. Bahkan jika orang seperti itu membawa pergi Feng Tianxing, dia tidak akan kehilangan sedikit pun, dan menghemat banyak biaya. Setelah memikirkannya, Tuan Luo setuju. Oke, kalau begitu aku mengizinkanmu untuk merekrut pasukan di kota utama. Seolah merasa ketulusan ini tidak cukup, Tuan Luo secara pribadi menulis perintah ini dengan segelnya, dan kemudian menyerahkannya kepada Feng Tianxing. Nomor tak terbatas. Feng Tianxing mengambilnya dengan cepat, berterima kasih padanya sebentar, lalu meninggalkan Kam untuk mengambil alih komando bawahan Laksamana Yan. Setelah Feng Tianxing pergi, iblis maju untuk memuju Tuan Kota Luo. Tuan Kota Luo, rencana Feng Tianxing tidak kecil. Ada jutaan setan di kota utama saya. Jika dia merekrut pasukan dengan ceroboh, itu pasti akan menjadi yang terkuat di antara semua Laksamana. Selain itu, setelah menonton perjalanan ini, bawahanku merasa bahwa plot Feng Tianxing tidak kecil, dan penguasa kota harus menjaganya. Tuan Luo mencibir. Itu hanya seekor anjing di depanku. Jika aku ingin dia baik-baik saja, dia akan baik-baik saja. Jika aku ingin dia mati, yang harus dia lakukan hanyalah mati. Kepercayaan diri Tuan Kota Luo bukannya tidak berdasar, tetapi kekuatannya terletak di sana. Dia memiliki hak yang cukup untuk berbicara, dan jumlah setan di bawahnya juga cukup. Di hadapan kekuatan absolut, semua operasi mewah tidak akan berguna. Setan itu masih ingin membujuknya, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara membujuknya. Tidak peduli seberapa kuat Feng Tianxing, dia tidak akan bisa merekrut jutaan setan dari kota utama, bukan? Bahkan jika dia cukup mampu untuk merekrut jutaan setan, penguasa kota masih memiliki lebih dari 1 juta tentara elit dan jenderal yang kuat, dan Feng Tianxing, seorang laksamana sama sekali tidak dapat melawannya. Dari sudut pandang ini, metode Tuan Kota Luo tidak buruk. City Lord Luo meliriknya, dan tiba-tiba mendengus pelan. Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Apakah kamu ingin mengambil alih tentara iblis di bawah Laksamana Yan? Bahkan jika kamu mengambil alih dan tidak ada pemberontakan, izinkan aku bertanya, bagaimana kamu melawan kehampaan? Berapa banyak pengalaman apakah Anda memiliki pertempuran melawan kehampaan? Penyiksaan jiwa ini seketika membuat para iblis tutup mulut. Dia tahu betul bahwa Feng Tianxing tidak dapat diubah sama sekali sekarang. Hanya Feng Tianxing yang dapat membuat segala macam persiapan untuk menghadapi kehampaan. Dan dia masih seorang laksamana, tidak berbeda dengan laksamana iblis lainnya. Dia mampu mengelola tim iblis ini dengan baik, tetapi tidak mungkin bagi iblis lain. Selama itu adalah iblis di kota utama, mereka tidak akan memiliki keuntungan seperti itu.
Melihat iblis tutup mulut, penguasa kota dari kota utama menghela nafas. Tentu saja aku tahu bahwa plot Feng Tianxing tidak kecil. Tapi maafkan dia karena tidak melakukan sesuatu yang keterlaluan. Jadi dia tidak akan berani memukulku dengan keras, kan? Dan setelah waktu ini, saya akan mengirim seseorang untuk memantau Feng Tianxing dan melaporkan setiap gerakannya kepada saya. Saya tidak percaya dia bisa mempermainkan saya. Melihat Tuan Kota Luo telah membuat keputusannya sendiri, iblis-iblis itu tutup mulut. Setelah Feng Tianxing kembali ke perlombaan iblis, dia segera mengumumkan satu hal. Dia membutuhkan pasukan kematian yang terdiri dari 30.000 ras iblis untuk bersiap bekerja sama dengan Laksamana Yan. Dia juga menjelaskan kepada bawahan ini posisi Laksamana Yan saat ini dan terlepas dari itu setelah menang atau kalah, bagaimana menghadapinya. Setelah beberapa pengaturan, Feng Tianxing tahu bahwa tidak ada yang salah dengan dia di sini. Jadi dia hanya membawa jiwa kedua, yaitu kesadaran dalam tubuh saat ini, ke klon. Feng Tianxing melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia telah mencapai tepi ngarai. Ngarai di sini pada dasarnya sama dengan ngarai di sisinya, hanya saja lebih lebar dan lebih dalam. Pada saat ini, Laksamana Yan di sampingnya menunjuk ke kedalaman ngarai. Apakah ada tubuh kosong? Mengapa cacing? Feng Tianxing melihat posisi yang ditunjukkan oleh Laksamana Yan, dan hatinya jernih. Pertarungan di sini relatif mulus, dan Void tidak perlu menyembunyikan tubuhnya. Setelah kabut menghilang, Anda dapat melihat tubuh besar Void menggeliat di tanah, dan potongan besar tanah menyembur dari atas dari waktu ke waktu. Dibawa pergi oleh anjing terdekat. Ini adalah kehampaan, tapi kesadarannya sepertinya tidak ada di sini. Feng Tianxing mengerutkan kening. Tubuh kehampaan ini ada di sini, tetapi kesadarannya tidak ada di sana. Artinya, kali ini saya masih terburu-buru. Jika kesadaran akan kehampaan tidak dapat dihilangkan, hanya masalah waktu sebelum tubuh yang disebut ini pulih. Tiba-tiba, Feng Tianxing memikirkan percakapan sebelumnya dengan Void. Void ini jelas tidak begitu positif, dan bahkan sedikit busuk. Setelah memikirkannya, Feng Tianxing memikirkan kemungkinan. Tidak mungkin kesadaran dan tubuh utama terpisah terlalu jauh. Mintalah bawahanmu untuk melihat sekeliling untuk melihat apakah ada makhluk kosong khusus yang berkeliaran. Jika ada, segera laporkan lokasinya. Coba bunuh mereka.